Ya kan kita siram dengan baik ya, siram dengan baik. Jangan sampai meninggalkan jejak. Jangan sampai meninggalkan jejak. Jadi kalau misalkan kita ada bidet ya, bidet semprotan itu yang di WC ya, kita semprotnya semua semprot gitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan jejak gitu kan. Kita harus menghargai orang setelah kita ketika menggunakan itu, jangan sampai jijik gitu ya, jangan sampai jijik gitu. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan najis juga ya, jangan sampai kita meninggalkan najis karena kita harus mengingat ya bau, warna, dan apa ya sekiranya udah bersih gitu ya dan sebagainya ya. Karena itu juga bagian dari kebersihan ya. Jangan sampai kita apa namanya kena hisap ya, kena dosa karena istinja kita atau apa toharoh kita tidak bersih ya. Terus jangan biasakan untuk pipis sembarangan, terutama nih laki-laki ya. Misalkan pipis di bawah pohon ya, pipis misalkan di tol misalkan nggak ada tempat pipis di pinggir jalan tol gitu ya, jangan seperti itu ya. Karena kalau kita terbiasa seperti itu ya, itu akan apa ya? Itu kena hisap ya, kena hisap. Jadi eh, ada kisah ya orang diazab itu kan bukan karena dosa besar ya, karena dosa kecil ya, tidak bertoharoh ketika buang air. Itu juga untuk kesehatan ya, untuk kesehatan kita, terus menjaga apa aurat kita juga ya kan, jangan sampai sembarangan ya. Kalau kita lihat di terminal itu ya kan bau gitu ya. Karena siapa namanya si sopirnya kadang pipis sembarangan di belakang busnya gitu dan sebagainya. Itu kan eh, padahal di bus sendiri ada tempat pipis ya sebagainya. Nah, kemudian tidak membuang bahan kimia sembarangan. Jadi kalau misalkan kita punya bekas obat ya, tidak habis ya, itu dibuka semuanya ya, dibuang kloset atau enggak dikubur gitu ya. Karena untuk menghindari adanya pemalsuan obat ya, pemalsuan obat atau menjual kembali obat yang istilahnya sudah kadaluarsa gitu ya, menghindari hal-hal seperti itu. Terus kemudian juga kalau misalkan kita pakai sampo atau apa ya, kita mau buang, dirusak dulu kemasannya ya, agar apa tidak terjadi pemalsuan produk gitu ya. Nah, kemudian ketika kita misalkan membasmi tikus misalkan ya, kita beli apa sih yang obat tikus itu, racun tikus yang di Indomaret itu kan Dora itu harus diawasi ya, harus diawasi. Jangan sampai termakan oleh hewan lain, misalkan kucing ya. Kan kasihan ya kucing mati karena memakan makan perangkap kita ya, untuk seharusnya untuk tikus ternyata dimakan kucing, kan kasihan. Nah, kemudian tidak merokok sembarangan dan tidak membuang puntung rokok ya. Rokok itu kan isinya racun ya. Jadi kita juga harus tahu diri ya, harus tahu diri ya. Di situ tempat ada tulisan nggak dilarang merokok ya. Jangan merokok sembarangan ya. Di tempat ibadah gitu jangan merokok ya. Di rumah sakit juga jangan merokok ya. Ya, kalau mau merokok ya, di tempat yang seharusnya, misalkan di apa di warteg atau di mana gitu kan yang nggak ada tulisan ininya. Terus kemudian tidak merokok di pom bensin ya, bisa tercipta kebakaran.
Terus kemudian tidak membuang putung rokok sembarangan ya, karena bisa memacu kebakaran. Tuh ya. Nah, kemudian menanam kembali hutan yang telah gundul ya. Nah, ini ada kisah inspiratif ya si Mbah Saiman ya gitu. Dia ini menghijaukan ratusan hektar, ratusan. Bahkan dikabarkan 250 hektar tanah ya. Tanah tandus di Wonogiri ya. Dari tahun 96 dia mulainya. Jadi dia menebar benih, kemudian dibibit gitu kan. Dia mulai tanam berkeliling jalan gitu kan, tanam, jalan tanam, bikin lubang tanam, bikin lubang tanam, bikin lubang tanam gitu kan. Sampai ya sekeliling gunung itu ya, sekeliling gunung. Sama orang sekitarnya, dia ini dikatakan orang gila, dikatakan oleh orang sebagai orang gila. Kamu ini udah gila gitu kan. Tapi dia apa namanya melakukan itu dengan ikhlas ya. Dan kenapa saya memberikan contoh seperti itu? Ya, mereka bukan orang yang terpelajar ya. Mereka adalah orang yang berpikir sederhana ya. Pokoknya saya nanam aja ya, saya nanam. Entah numbuh entah enggak gitu kan, ya terserah Allah aja gitu ya. Harapannya tidak banjir lagi ya, tidak banjir lagi, hutan bisa kembali pulih ya dan sebagainya gitu. Dari tahun 96 ya, kemudian sekarang sudah besar ya, itu tangannya saja sudah tidak bisa cukup untuk memeluk si pohonnya itu ya, pohon yang dia tanam itu sampai dia sepuh ya, sampai dia sepuh. Bahkan ada di daerah Bogor itu kan, daerah Gunung Walat ya, daerah Gunung Walat itu dulu suami saya pernah ke situ, dia bikin hutan, dia beli tanah dari dari warga, kemudian dia tanami hutan. Jadi cita-citanya itu adalah dia punya hutan ya, dia punya hutan, cita-citanya dia. Jadi dia ada sekitar 10 atau 20 hektar gitu ya. Dia ya bertahap gitu, bertahap, ada yang jual tanah. Dia tanami ya, tanami tanaman kehutanan nih. Dia tanami tanaman kehutanan. Kemudian disebar ya untuk kemaslahatan orang ya. Kemaslahatan orang ya. Alhamdulillah sekarang berkat Bapak Saiman ataupun yang di Bogor untuk menanam hutan ini, masyarakat sekitar nggak perlu lagi kekurangan air ya, nggak perlu lagi kepanasan atau kebanjiran ya. Nah, ini adalah kisah, dan kemudian ada perjuangan Bapak Wahyono ya, menghijaukan hutan mangrove di Nusa Kembangan. Ya dia dikatain orang gila juga, kamu ngapain nanam-nanam begitu gitu kan, buat apa gitu kan. Ya, dengan berkat jasa beliau yang tadinya mencibir, jadi terima kasih ya, karena berkat Anda banyak biota laut yang ada di situ ya, kita bisa memanfaatkan untuk tambak ya, bisa untuk menanam ikan di situ, kepiting dan sebagainya bisa ada di situ ya. Jadi itu adalah